berdasarkan data yang kita miliki, itu jumlah klaim yang kita bayarkan dibandingkan dengan premi yang kita terima untuk asuransi kesehatan udah 138%, Pak. Di tahun kuartal pertama 2024 ini. Artinya premi yang kami terima untuk mengcover asuransi kesehatan dengan klaim yang kita sudah bayarkan sudah lebih tinggi klaimnya. Nah, makanya tadi Pak Budi udah jelas, cukup clear lah apa yang disampaikan oleh Pak Budi antara asuransi kesehatan dengan hasil investasi. Itu dua hal yang berbeda. Hasil investasi itu lebih ke arah produk-produk yang bukan pure proteksi. Kalau asuransi kesehatan, unsur investasinya hampir nggak ada. Gitu ya. Akibatnya suka nggak suka memang perusahaan asuransi harus melakukan adjustment. Nah, memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Yang pertama, directly increase premiumnya gitu kan, atau melakukan pembatasan. Pembatasan itu misalkan mereview kerjasama dengan rumah sakitnya. Misalkan ada 10 rumah sakit, katakan begitu ya. Ternyata ada beberapa rumah sakit yang diciriin atau ditengaranin punya tren klaim yang tinggi. Nah, beberapa perusahaan asuransi akan mencoba untuk mereview kontraknya dengan asuransi dengan rumah sakit tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya karena yang namanya asuransi kesehatan ini kan basic need buat masyarakat. Kita sebenarnya dari asosiasi juga mengencourage untuk tetap dijual gitu kan. Tapi kita juga harus fair bagaimana tetap dijual dan tidak membuat industrinya harus menanggung rugi gitu kan. Caranya adalah dilakukanlah upaya-upaya. Di antara upaya itu adalah mereview kerjasama dengan rumah sakit. Yang lain adalah kita akan melakukan, tadi saya sampaikan, sharing informasi atau database yang kita centralize untuk menghindari adanya fraud gitu kan. Sehingga satu dengan yang lainnya perusahaan asuransi itu punya informasi yang cukup detail tentang bagaimana menghandle klaim asuransi kesehatan ini sedemikian hingga Pak Budi pada akhirnya tidak merugikan perusahaan asuransi. Sebenarnya utama itu adalah kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat tentunya juga yang sesuai dengan keperluannya gitu kan. Karena Bapak Ibu sekalian bisa searching, kalau tadi saya sudah sampaikan angkanya ada 138%, sementara medical inflation itu sendiri angkanya sebenarnya enggak sampai 30% kalau ngelihat medical inflation itu sendiri. Artinya medical inflation dengan increment klaimnya itu enggak nyambung gitu kan. Artinya jauh lebih banyak increment claim. Nah, ini yang sesuatu yang mungkin harus dikontrol. Itu barangkali yang pertama, Pak.